Hari ini yang baru pertama sekali ini pemahaman baru kepada Anda. Apa itu MLM? Karena banyak orang di luar sana mengatakan MLM itu haram. Banyak orang mengatakan di luar sana bonusnya dari mana. Lo main MLM tapi lo nggak ngerti. Nah, aku ajarkan kau sekarang. Saya akan ajarkan kepada Anda apa itu MLM. Erwin ini adalah pengusaha. Nah, Erwin ini memiliki pabrik. Dia memproduksi, katakan satu produk. Produknya sepatu. Biaya memproduksi sepatu itu 100.000 rupiah. Bahan apa semua dan untung dia 100.000 rupiah. Dia itu. Aku mau tanya, ini ada yang beli nggak sepatunya? Ada nggak yang beli sepatunya? Siapa yang beli? Masa datang ke pabriknya? Ada yang beli sepatunya nggak? Belum. Erwin berpikir, gimana sepatu gua agar bisa dibeli orang? Maka ini harus sampai ke toko nggak? Maka dibangunlah namanya jalur distribusi. Pemasaran itu ada dua. Ini pabrik ya. Ini disebut jalur distribusi. Apa yang disebut dengan jalur distribusi ini? Inilah mulai dari pabriknya Erwin sepatunya nanti sampai ke toko. Maka dia ngomong, lo punya duit nggak, Van? Gitu bahasanya. Ya Van. Kenapa emang Win? Gua punya sepatu ini bagus nih. Lo pegang Indonesia deh pemasarannya. Lo punya gudang kan? Punya. Udah lo beli ke gua deh. Gua nggak jual ke siapapun. Lo aja untuk Indonesia. Ini salah satu mimpi orang jadi distributor tunggal. Siap, kata Avan. Berapa sama gua? Ya sudah, sama lo 5%, kata Erwin. Lo beli ke gua dah. Siap. Dia pegang Indonesia market. Dapat berapa dia? 5%. Udah dibeli orang belum? Belum. Avan mikir, kalau di gudang gue nih sepatu nggak akan laku ini. Gua pasarin deh, saya cari di setiap provinsi deh yang pegang. Panggil Tan. Tan, kau kan dari Jawa Timur Tan. Ini bagus ini. Lo pegang Jawa Timur mau nggak Tan? Lo punya gudang kan? Lo beli ke gua ya. Gua nggak jual lagi di Jawa Timur. Lo aja yang nguasain Jawa Timur. Mau nggak kawan ini? Bangga, ini salah satu impian orang kerja. Jawa Timur gak cukup, datang Avan. Yo, lo kan Jawa Tengah yo, lo punya duit kan? Lo punya gudang gak? Datang Mario, gua punya. Lo jual sepatu gua gak akan jual di Jawa Tengah. Lo pegang Jawa Tengah. Berapa sama gua? Kata mereka nih, 5%. Artinya siapan menyusun setiap provinsi, ngerti gak? Aku mau tanya lagi, laku nggak di Jawa Timur produknya? Belum, masih di gudangnya Nathan. Nathan mikir, gua pegang Jawa Timur nih, caranya gimana nih? Gua bangun deh tingkat kabupaten deh, bicara sama Akram. Kram, lo pegang Nganjuk mau nggak? Lo kan di Nganjuk, gua punya sepatu nih, gua pegang Jawa Timur nih. Ya udah siap, berapa sama gua? Kata Akram. Udah 5% sama kau. Nih beli sama gua. Jadilah ini di Nganjuk. Begitu juga setiap daerah. Udah dibeli orang belum? Belum. Maka ini masih bisa berlanjut tingkat kecamatan. Sama seperti agen-agen beras di kampung-kampung. Sederhanakan saja sama Akram. Jak, lo kan punya toko nih. Lo beli dari gua barangnya deh. Daerah ini lo kuasain nih. Jual di toko lo. Oke, kata Jaki. 5% sama lo. Ajis juga begitu. Lo punya toko nih. 5% sama lo. Barang sudah dipajang di toko. Tadi dari pabrik. Ngerti gak? Barang sudah dipajang di toko. Aku mau tanya, dibeli orang gak barangnya? Belum, nggak dikenal. Lo biarpun ada barang di toko, dibeli orang nggak? Belum, nggak dikenal barangnya. Win, barang yang nggak dikenal nih, lo promosiin dong. Oh siap, siap, kata Erwin. Dibuatlah promosi sama Erwin. Disewalah artis yang cantik-cantik, dibikin di televisi, dibikin di radio, dibikin di surat kabar, dibikin di majalah. Sama seperti handphone kalian ini juga. Jadi ini konsepnya nih, biar kamu ngerti orang-orang kaya itu gimana cara ngejual barangnya. Nah, dipromosikan lah sampai bikin musik, iklan-iklan di jalan, dipromosikan agar dikenal orang barang itu, ngerti gak? Maka berhubunganlah dia ke satu orang, ini Maulana, agen promosi. Kata si Erwin, Lan, kau promosikan ya, di TV harus ada, di radio harus ada, bikin acara-acara kayak iklan rokok itu loh. Persoalannya, berapa sih dijual sepatu itu? Tadi di Erwin 100.000. Kira-kira bisa 100.000 nggak dijual? Nggak bisa. Tadi agen nasional 5%, agen provinsi 5%, udah berapa persen? Agen kabupaten 5%, udah berapa persen? Toko 5%, udah berapa persen? 20%. Berarti harga sepatu berapa? 100.000 kali 20%. Berarti 120.000. Udah harganya? Belum. Biayanya promosi sama Maulana. Nah, katanya berapa? Ya udah, kita ambil 30% dari total harga untuk bikin iklan-iklan. Oke, berarti berapa? 30.000. Nah, datanglah Rifki beli sepatu 150.000. Ngerti gak kalian? Tetapi sesungguhnya harga sepatu itu di Erwin berapa? Itu. Jadi masing-masing mereka ini pengusaha. Ini pengusaha nasional, ini pengusaha provinsi, ini pengusaha kabupaten, ini pengusaha toko, ini pengusaha promosi. Pakai duit semua nggak mereka atau pakai daun? Tapi bangganya minta ampun ya, pengusaha
Wih, apalagi sekarang ini di mata masyarakat. Wah, dia distributor tunggal itu. Gudangnya di sana. Kalau ada acara di kampung, pasti duduk dia di depan. Padahal kalau produknya nggak laku, bisa disita bank semua hartanya. Inilah yang saya katakan pengusaha tadi nih. Mereka ini karena saling kenal. Jadi tidak tiba-tiba Erwin nunjuk si Avan. Tidak tiba-tiba, karena kenal. Makanya kau harus punya jaringan. Harus kenal itu, ya. Nah, tetapi kesempatan begini sulit. Tetapi intinya adalah semua mereka ini pengusaha nggak? Lo pengen nggak begini? Jujur dulu, jangan bohong-bohong. Lo pengen begini nggak? Persoalanmu tidak punya duit. Persoalanmu tidak punya jaringan. Persoalanmu lo tidak kenal pabrik. Nah, konsep yang saya ceritakan inilah yang disebut dengan pemasaran retail atau konvensional. Inilah yang disebut dengan pemasaran konvensional. Maka rata-rata itu dipasarkan konvensional. Rokokku ini pun juga konvensional. Nah, tetapi saya lanjutkan. Tadi Avan agen nasional, betul? Nathan agen provinsi. Aku mau tanya, kira-kira bisa lebih kaya nggak Nathan ini dari Avan? Bisa nggak Nathan ini lebih kaya dari Avan? Nggak mungkin. Karena semua penjualannya ini jadi penjualannya ini, betul nggak? Maka tidak mungkin lebih banyak penghasilan si Nathan dari Avan. Berarti artinya apa ini? Atas injak bawah. Biar kalian tahu. Maka hidup konvensional itu sebenarnya atas injak. Saya mau tanya, siapa yang masih karyawan? Coba cuci tangan, jangan malu-malu, kita belajar. Ada manajermu nggak, Dek? Manajernya ada berapa? Satu kan? Karyawannya banyak kan? Aku mau tanya, mungkin nggak gajimu lebih besar dari manajer? Maka inilah pandangan kebalik-balik. Mungkin tidak gaji karyawan lebih besar dari manajer. Berarti itu juga atas injak bawah. Aku potong sedikit. Ali, Andre. Upline-nya Ali ini Andre. Apakah selamanya penghasilan Andre lebih besar dari Ali? Apakah selamanya bonus Andre lebih besar dari bonus Ali? Tidak. Siapa yang bekerja lebih keras, bonusnya lah yang lebih besar. Berarti teori MLM atas injak bawah, benar gak? Atas injak bawah itu siapa sebenarnya? Yang ngomong itu. Hidup itu sebenarnya adalah piramida. Saya katakan MLM itu sebenarnya anti kapitalisme. MLM itu adalah anti kapitalisme. Maka saya katakan MLM itu sebenarnya adalah, itulah inti ajaran semua agama. Ayo berjuang bersama, berkeringat bersama, mendapatkan hasil bersama-sama. Hanya di MLM. Persoalannya kenapa MLM itu rusak? Nanti saya akan makin dalam menjelaskan ke Anda. Tetapi konsep dasar MLM, gua bilang tadi, lo jangan rendahkan bisnismu. Kau itu bukan kere, kau pengusaha. Cuman kau nggak tahu kau itu apa sebenarnya. Itu yang gue bilang, kau gabung di MLM, lo nggak tahu lo siapa. Image MLM itu udah jelek banget. Maka aku harus menjelaskan ke kau, mampu menjelaskan apa itu MLM, sehingga tidak dikatakan lagi MLM itu money game, penipu dan macam-macam. Tetapi jelaskan dengan santun. Bang, MLM itu apa? MLM itu juga konsep pemasaran. Tapi seperti apa? Oke. Nah, ini tadi konsep konvensional. Konsep MLM kayak gimana? Gua bikinlah model sepatu yang lain kira-kira seperti itu. Nah, ini pengusaha MLM. Jadi MLM itu lahir tahun 30-an. Datang Erwin, lo mau jual sepatu gua nggak? Tapi lo dengan cara MLM. Gua udah punya model lain dengan cara konvensional. Modal gua 100.000. Lo jual 150.000. Terserah lo mau kemana 50.000 itu. Yang penting lo balikkan duit gua 100.000. Tetapi orang beli 150.000. Sama dengan harga tadi sepatu yang dijual. Ngerti gak? Jadi tidak boleh lebih kecil lebih besar. Harus 150.000. Oke, datanglah Fikri ini. Oke, gua bikin konsep deh. Tanpa ini, tanpa promosi. Nah, dia berpikir, saya mau jual ke pemakai, tetapi harus ada mekanisme. Gua bagi deh yang 50.000. Sebahagian untuk gua, sebahagian untuk pemakai. Itu pikirannya si Fikri ini. Dipanggillah si Surya ini. Sur, gua punya sepatu bagus nih. Lo mau beli nggak sepatu gua? Satu. Bagus lo Sur, enak dipakai. Murah lagi harganya. Datang Surya. Berapa harganya? 150.000. Oke, gua beli deh. Karena dicek di sana juga 150.000. Ngerti gak? Tunggu dulu, kata Fikri. Lo ada dapat lo. Lo beli sekarang dari gua 150.000. Tetapi lo masih ada penghasilan lain. Lo ngomong aja ke orang lain. Bukan ajak, ngomong aja. Itu bahasanya. Makanya aku bilang bicara. Sur, lo ngomong aja ke orang lain tentang sepatu ini. Kalau nanti ada yang beli ke gua kasih lo duit. Wih, enak nih kan Surya udah beli. Gua pelajari deh sepatunya kayak gimana. Rasa enaknya dipakai, kulitnya dan macam-macam. Biar gua bisa ngomong ke orang lagi tentang
sepatu ini. Dia belajar nggak? Maka dia belajar product knowledge. Kenapa dia belajar product knowledge? Karena ditawarkan ada duit dari sini kalau dia ngomong. Ngerti nggak? Oke. Datang Surya, ketemu sama Joe. Hey Joe, gua punya sepatu loh, ini bagus nih sepatu yang gua pakai ini nih. Enak loh, gua nendang tembok nggak bocor nih. Enak nih, kaki gua nggak sakit nih. Pakai deh, bagus sepatunya, lebih bagus daripada yang di toko. Gua udah coba nih, enak nih. Harganya berapa? 150.000. Nanti lo beli ke sana, kantornya di sana. Ya udah, gua beli deh. Tunggu dulu Jo. Kalau lo ngomongin sepatu ini, orang mau beli juga, lo dapat duit lo. Yang benaran lo. Stop, jangan ada yang ngantuk. Pada saat si Surya pertama sekali beli ke si Fikri, maka si Surya ini namanya member. It's you. Tetapi pada saat si Surya pengen dapat duit karena ditawarkan Fikri di sini ada duit, dia menjelaskan ke orang lain agar dipakai sepatu itu. Dia menjelaskan ke Joe agar beli sepatu, maka si Surya namanya jadi leader. Maka leader berarti tugasmu apa? Mengajarkan orang lain, mengajak agar bisa paham bisnis itu. Udah Joe, lo beli deh. Nanti kita sama-sama ke kantor, ke tempatnya Fikri. Lo dapat duit lo kalau lo kasih tahu sepatu ini ke orang lain. Maka mereka berdua pergi ke sini. Maka dia dapat duit. Ngerti nggak konsep MLM? Joe sama Surya, kita bikin tim yuk, biar nanti kita bisa ngajakin orang banyak beli sepatu kita. Kan lo dapat duit, lo dapat duit. Oh ya udah, kita bikin home prospect OPP. Nanti member-member baru datang bawa undangan, kita yang presentasi, biar beli sepatu semua. Kita semua dapat duit. Nanti kita ajarkan lagi yang baru masuk itu agar dapat duit lagi. Menjadi profesional networker. Inilah MLM. Pertanyaannya, berapa ini dibayar? Berapa ini dibayar oleh si Fikri? Oke, balik lagi. 100.000 untuk harga beli ke si Erwin, 50.000 untuk si Fikri dan member leader ini, ngerti gak? Maka 50.000 itu dibagi dua. Satu untuk perusahaan, satu untuk member dan leader. Banyak mengatakan haram MLM. Bonusnya dari mana? Udah ngerti nggak kau bonusnya dari mana? Bonusnya adalah biaya mereka ini. Biaya ini tadi berapa total? 50.000 rupiah. Maka bonus itu adalah biaya agen-agen ini dan promosi. Itulah yang dibayarkan oleh perusahaan MLM. Aku mau tanya, kalau ini nggak bicara dapat duit nggak dia? Berarti halal nggak sih bonus itu? Berarti dia harus bekerja baru dapat duit. Ngerti gak? Siapa yang mengatakan bekerja orang dapat duit haram? Aku nggak tahu itu diskusinya dari mana. Berarti ini kan harus kerja. Paham? Berarti kalau kau berpikir member MLM langsung dapat duit, aku nggak tahu pemahamanmu gimana. Pertanyaan klasiknya, kenapa aku tidak pernah gabung di MLM? Sebenarnya sebelum saya ke titik itu, ini pengusaha nggak? Ini pengusaha nggak? Biar kalian tahu, Surya Joe itu adalah pengusaha distribusi agen nasional sampai toko. Maka kalau kau member MLM, sebenarnya kau adalah pengusaha nasional sampai pengusaha provinsi sampai pengusaha toko. Jadi kau sebenarnya bukan kere. Luar biasanya, nggak perlu pakai gudang. Sesungguhnya kau tidak punya modal. Modalmu ini, gudangmu ini. Sementara dia harus punya toko. Kawan ini nggak perlu ngomong-ngomong doang. Dia tidak perlu bawa-bawa produk begini. Ini harus ada stok produk. Dia harus beli cash. Lo nggak perlu pakai gudang. Lo nggak perlu pakai kantor. Lo nggak perlu pakai karyawan. Lo ini kantor. Duit jutaan per hari ada di mulutmu. Itulah Melia Sehat Sejahtera. Jadi sesungguhnya kau ini adalah pengusaha ini semua. Dan pengusaha promosi. Kau artisnya, kau iklannya. Maka sudah terjawab kenapa MLM, produk MLM itu tidak dipromosikan. Karena tugasmu adalah mempromosikan, berbicara, kau dibayar. Jadi kalau ada produk MLM dipromosikan, MLM kelayangan. Nah ini konsep MLM. Persoalan ini saya sudah tahu tahun 89. Kenapa Syukur Nababan gak mau bergabung? Aneh gak menurut kau? Aku tahu. Dikasih Mercy gak mau gabung, dibayarin gak mau gabung, dikasih duit operasional gak mau gabung. What's the problem? Inilah jawaban. Yang bagi hasil itu siapa? Surya atau Fikri? Yang bagi hasil 50.000 itu tadi siapa? Fikri atau Surya? Persoalan pertama di sini, dibikinnya inilah tersembunyi cara membayar itu. Bukan seperti karyawan. Karyawan kau kerja dapat gaji 5 juta. Di MLM itu banyak kebohongan, banyak curang-curang, banyak tipuan-tipuan. Makanya nggak mau gabung.
Kalau kau karyawan, kau resmi karyawan diangkat, kau kerja setiap hari, bayar gajimu berapa? Gampang. Di MLM tidak seindah apa yang kelihatan. Semakin ditutup dia semakin penasaran orang. Semakin dibuka dia semakin orang tidak mau mengerjakan. Makanya katanya tidak seindah yang terbayang. Datanglah pengusaha MLM ini dicinyam-ampunan. Inilah yang merusak MLM. Dibikinlah sistem yang tersembunyi, seolah-olah besar yang dibagi-bagi ke sini. Sesungguhnya 50.000 yang dia dapat dari pabrik, dia hanya bagi 500 perak. 49.500 sama dia, 500 perak dibagi-bagi di sini. Dibuatlah sistem tersembunyi, dibuatlah iming-iming, dibuatlah sistem manipulatif. Sistem dibuat seolah-olah itu besar, padahal sampah. Dibuat seolah-olah wah, nanti aku ajarkan ke kalian. Aku akan buktikan. Jadi dibuatlah manipulatif sistemnya. Seolah-olah Fikri bayar mereka ini 100.000. Padahal dibayar berapa? 500 perak itu tidak bisa cukup makan. Maka mereka dan orang yang diajak jadi budak MLM selamanya. Yang terjadi ke dia ini, tahu dia sistemnya, berhenti pindah MLM. Karena ditawarkan penipu lain lagi, ini lebih baik. Dia nggak ngerti MLM. Oh ya, ini lebih baik. Dia tidak tahu tipuan lagi di situ. Pindah lagi dia. Ketipu lagi dia tahu lah ada lagi penipu lain. Oh ini lebih baik. Pindah lagi dia. Yang dijual hanya pepesan kosong ke keluarga. Tetapi dia tidak mungkin bisa sukses. Inilah penyakit multi level marketing. 14 tahun saya ada apa di Melia? Tahun 2003 saya putuskan setelah melihat kertas besar. Apa itu Melia? Selama ini di MLM jual harapan-harapan palsu dan pepesan kosong. 2003 saya ketemu dengan kertas Melia, saya akan ajarkan tadi. Maka Fikri membayar membernya 49.500, dibayar cepat, dibayar maksimum. Dia hanya kecil. Saya katakan saya gabung jadi member. Itulah yang disebut dengan marketing plan. Nanti saya akan buktikan Melia membayar maksimum, paling besar, cepat dibayar dan bisa diwariskan. Ilmu yang aku ajarkan ini berbahaya loh. Kalau ini diajarkan, semua MLM akan tutup. Pertanyaannya adalah, kenapa aku pede mengajarkan ini? Sehingga ini menunjukkan apa itu Melia, apa itu MLM. Jadi saya harus mengajarkan, tidak bisa Melia dahsyat, Melia dahsyat. Bang, kenapa Melia dahsyat? Pokoknya jangan pikirkan itu, dahsyat aja. Iya bang, kenapa dahsyat? Pokoknya dahsyat, berjuang sampai mati. Itulah yang terjadi di bisnis multi level marketing. Persoalan MLM, perusahaan dan pemimpinnya. Ini yang merusak mulai dari tahun 70-an. Anda sudah mulai masuk ke teknis ini. Ini persoalan MLM. Maka kita harus masuk tujuan bergabung di bisnis MLM. Apa tujuan orang di bisnis MLM bergabung? Banyak orang bergabung di MLM karena produk. Maka orang yang bergabung di MLM karena produk tidak mungkin trauma. Maka jika tujuan urusan produk, semua produk MLM bagus. Ini top leader yang bicara loh. Aku nggak mengatakan hanya produk Melia yang bagus. Ini berarti aku tidak menciptakan kau jadi zombie. Tetapi yang menarik adalah 99,99%. Cukuplah 5 angka ya. Semua kita yang ada di sini mau cari penghasilan, betul? Betul? Maka harus fix MLM mana. Maka jika cari penghasilan, apa yang pertama kau cari? Bonus besar, cepat dibayar, tahan lama jangka panjang, mudah dihitung transparan. Inilah yang ku cari yang
14 tahun aku menunggu main MLM. Nah, kau dimingi-mingi nggak jelas langsung gabung kau. Kalau aku nggak bisa, yang ku cari. Nah, kalau kita berbicara tujuan cari penghasilan, ini kuncinya. Persoalannya 3 jenis sistem jaringan di Indonesia. Tadi saya bilang ada 1000 MLM di Republik ini. Ternyata kita tinggal kategorikan 3. Itu semua multi level marketing itu. Yang pertama, apa itu? Yang kedua, maaf ya, kayak lomba anjing tadi, tulangnya di sini terus dikejar gak dapat tulangnya. Yang ketiga, MLM yang ada batas umur, overpaid. Nanti aku jelaskan itu apa overpaid. Tapi bahasa mudahnya ada batas umur. Ada 3 jenis, mulai dari tahun 70-an. Nah, 3 jenis inilah yang ditawarkan ke aku 14 tahun aku gak mau. Salah satu dari 3 jenis ini yang menawarkan ke aku dikasih bersih bos, gua tolak. Dari 3 jenis ini yang menawarkan ke aku BMW, gua tolak. Sampai aku ketemu dengan jenis yang keempat. Jenis yang keempat itu adalah aku mengejar jenis keempat ini. 2003 aku temukan, 5 tahun kemudian aku jadi anggota DPR Republik Indonesia. Pertanyaannya, ada berapa jenis yang keempat bang? Nanti aku jawab satu-satu dulu. Ini money game, ini mulai tahun 80-an marak di Indonesia dan sampai sekarang. Oh ini money game, bukan, mati-matian lagi membela. Celakanya money game ini memakai sistem jaringan. Money game adalah perusahaan yang mencontoh sistem multi level marketing untuk menipu orang. Hati-hati. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia tidak punya produk. Maka tidak boleh kalau kau tidak mendapatkan produk senilai uangmu. Money game, gampang mengidentifikasinya. Dikasih kertas, rekrut. Harga kertas itu berapa? 5 perak. Bayar berapa? 3,5 juta. Bayangkan 5 perak untuk 3,5. Sadis. Dan bergerak di kampung-kampung. Ingat nih, bukan hanya produknya motor, sekarang udah pakai canggih, pakai agama lagi. Setor DP. No way, no DP. Saat kau masuk, kau tidak boleh dibayar kertas, tetapi kau harus dibayar produk senilai uang. Dikasih bonus ini, dikasih bonus ini di minggu. Yang kedua adalah, oh ini tabungan titip. Celaka 12. Taruh uang 1 juta. Nanti 6 bulan kemudian perusahaan akan membayar kau 10%, 10%, 10%. Percaya lagi. No way. 10% dari mana? Mau diapain itu duitmu? Kau dikasih bonus sponsor, 6 bulan kemudian duitmu beranak 10% sampai 15%. Sudah nipu itu, kau masuk lagi. Jebakannya luar biasa. Orang-orang pertama gabung masih dikasih 10-15%. Paling bahaya itu adalah dijual lah mobil, digadaikan rumahnya, dia tembak dulu 1 juta. 1 juta kan 3 bulan pertama dia masih dibayar. Wah benar ini perusahaan gitu, dijual lah rumahnya, digadaikan, ditembaklah 300 juta. Boom, 6 bulan kemudian tutup perusahaan. Hati-hati kamu. Ada lagi diskon, dapat diskon, kita nginap di hotel-hotel kemana saja keluar negeri dapat diskon, nginap kita dapat diskon 15%. Celakanya banyak pejabat lagi yang kena. Ada lagi pakai tabungan, ini gabung asuransi. Ini perusahaan gede, yang punya aja dia nggak ngerti, mati-matian. Ini kita tabung sekian, nanti kita dapat asuransi, bisa diambil. Pak, bapak masukkan duit ke saya 500.000, bapak dapat 100.000, 400.000 aku balikkan, berarti kan berkurang modal nggak? Aku balikkan 10%, dapat asuransi lagi. How come? Disetor 500.000, ke perusahaan tinggal 300.000, dibalikan 500.000 kali 10%. How come? Ada jaminan lagi kata. Ingat, ada produk senilai duit. Di luar dari itu money game. Pokoknya alat ukurmu gini,
dia harus punya produk. Tidak boleh ada kertas. Jangan percaya tabungan ini, cicilan. Jangan percaya. Kalau ada di luar sistem mekanisme bank, bohong. Yang diakui pemerintah apa yang kedua? Pengumpulan dana masyarakat, koperasi. Koperasi itu tidak beranak duitmu, hasil usaha. Bank itu ada diatur Bank Indonesia, itu berapa persen yang bisa dibagi. Tidak bisa sembarangan bank membuat bunganya itu. Jadi kalau ada investasi seperti itu, udahlah, jangan kau tergiur. Udah pasti kau korban. Kalau ada keluargamu, ajarkan mereka. Kalau mereka nggak mau, nggak apa-apa, give up kau. Tapi kau nggak berdosa lagi. Siap, ditegas. Kalau kau masih tetap mempertahankan money game, bertobatlah kau. Dosamu bukan hanya ke dirimu, ke anak-anak. Apa yang kau tuai, itu yang kau tabur. Wassalam. Hati-hati kali. Kalau saya katakan, ini mengerikan ini money game. Ini lo ini masuk money game, lo mati-matian membela, resikonya dipukulin sekampung kau, resikonya di penjara polisi kau. Untungnya dikasih ke perusahaan lebih gede, untungnya sedikit, resikonya sendiri. Beko nggak? Lo nipu orang, resikonya ke lo, untungnya ke sana lebih banyak. Beko nggak itu? Kalau lo tetap mau masuk begini, jangan masuk money game, kau nipu aja langsung. Oh iya dong Pak, nipu apa? Resikonya kita, untungnya ke kita semua. Hati-hati kalau ada yang main money game di sini, bertobat kau. Aku bilang kalau kau tetap punya karakter nipu, jangan masuk money game. Nipu aja kau sendiri. Yang kedua, kalau kau mau main money game, jangan beli mobil, jangan beli sepeda. Kau harus punya satu motor. Motor apa yang paling cepat? Itu harus kau beli. Jadi kalau orang sekampung ngejar kau bisa lari di motor. Polisi pun kau bisa lari. Nah, siapkan motor satu yang cepat. Hati-hati kali. Ini tanggung jawabku sebagai top leader dan tanggung jawabku sebagai anggota dewan mengajarkan. Apa kabar? Tidak layak dikerjakan dan overpay. Ini punya alat saringan untuk menentukan MLM mana yang layak kau kerjakan. Kau harus punya alat tes. Oke, alat tes apa? 4 parameter memilih multi level marketing. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, marketing plan. Yang keempat, salah satu salah dari 4 itu kau pasti gagal. Jadi 4 alat tes. Kenapa ibu tadi sampai 10, ada yang sampai 15 bos, ada yang sampai 20. Setiap 3 bulan pindah MLM. Karena dia nggak ngerti ini. Maka dia kirain semua sama MLM itu. Perusahaan. Nah, perusahaan ini pertama-tama berarti apa? Legalitas. Nah, izin MLM itu ada 2. Satu izin perusahaan, SIUP. Satu lagi izin perusahaan MLM. Banyak sekarang ini beroperasi MLM nggak jelas. Hati-hati. Dia punya SIUP, bikin SIUP itu gampang. Di Kementerian Humkam seminggu selesai itu. Bikin yang keduanya itu yang nggak gampang. Izin perusahaan MLM-nya namanya SIUPM. Surat izin usaha penjualan langsung. Nah, yang mengeluarkan ini 2, satu kementerian, satu badan, yaitu satu Kementerian Perdagangan dan satu BKPM, itu investasi. Nah, cek izinnya, cek ownernya, track record ownernya dan izinnya. Banyak sekarang ini orang-orang nggak jelas, modal nggak cukup apa semua, bikin MLM. Punya satu ruko, bikin MLM, dan kau ikut lagi dipengaruhi, repot itu udah. Kita mau ngetes, ada beberapa perusahaan dulu yang bukan money game, jangan masukkan money game. Hah? Jangan yang nggak jelas. Apa? Hah? Apa? Aku nggak mau komentar. Tadi baru kuajarin kalian money game. Berarti kalian belum mengerti apa money game. Masih bicara umroh dan macam-macam. Aduh, berarti belum masuk ke otak. Berarti tadi nggak masuk kalian itu apa money game. Money game tadi apa? Saat kau masukkan duitmu, harus ada produk senilai itu.
Dan itu tidak boleh hanya catatan kertas. Cuman saya tidak mau terlalu dalam masuk. Tetapi ciri-cirinya aku udah kasih ke kalian. Apa lagi? Hah? Apa? Itu yang kau sebut itu nggak jelas itu. Itu udah gagal di perusahaan. Apa lagi? Ah ini. Nah yang kalian sampaikan tuh ada yang money game, ada yang cuman modal ruko. Nah perusahaan-perusahaan ruko aku nggak mau tulis. Aku tahu yang kau teriakin itu. Buang waktu membahas itu. Ada lagi yang bilang aku nggak mau tulis di sini deh, nggak enak. Tapi tadi aku udah ajarkan kalian tentang money game. Pikirkan saja sekarang ini banyak yang memakai agama loh. Aku nggak mau terlalu masuk ke sana. Tapi pikirkan apa itu money game, apa yang tidak. Tadi kuncinya apa? Ini tidak boleh produk kertas. Inilah tipuan ulung. Oh kan ada produknya kertas. Kau setor uang dikasih kertas, catatan sudah kesetor. Emang bisa jadi duit itu kertasmu? Makanya ini anak-anak muda ini kinya sama kau. Ajarkan orang tuamu. Ini kunci MLM. Harus ada produk. Jadi yang ku bawa ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang multinasional, bukan perusahaan ruko. Tahu perusahaan ruko? Bikin karena oh ini untung MLM ini, bikin ini. Banyak lagi yang overpaid. Dan aku tidak mau kau masuk menjadi mafia MLM seperti ini. Ini perusahaan-perusahaan besar internasional. Kenapa ini yang aku tulis? Ini agak berbeda. Kenapa aku nggak tulis yang kau teriak-teriakin tadi? Aku tahu itu. Yang kau sebut-sebut tadi nggak ditembak juga jatuh. Itu ruko-ruko. Kalau kau ada temanmu gabung di situ, itulah urusannya lah itu. Banyak yang korban jadi mafia MLM, pindah karena masuk ke MLM ruko-ruko begitu. Itu yang saya katakan. 1000 MLM 10 tumbuh. 10 tumbuh MLM setiap hari, 11 tidak kapabel. Bayangkan nggak? 10 yang tambah MLM di Indonesia, 11 tidak kapabel karena satu udah nunggu masuk lagi. Jadi semua jatuh. Ini adalah MLM besar. Dan saya pernah berhadapan dengan semua mereka ini. Dan inilah yang prospek saya mulai dari tahun 89. Langsung dibawa ke Amerika, dibawa ke pabriknya. Ini semua mengatakan mereka yang terbaik ya? Ini semua mereka mengatakan itu. Oh, apalagi kau berhadapan dengan ini. Kami ada di semua negara di dunia ini. Kau bisa punya jaringan di Inggris, kau bisa jaringan di Eropa, kau bisa punya jaringan di Rusia, kau bisa punya jaringan di Kanada, kau bisa punya jaringan dimanapun. Kalau kau gabung, kan gitu. Nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri. Siapa yang mau ke luar negeri jalan-jalan? Semua tunjuk tangan. Perusahaan kita perusahaan internasional, punya pabrik di mana-mana. Lihat, kalau ada F1, ada di situ, berarti perusahaan kita perusahaan besar. Oh yang kau. Nah sekarang aku ajarkan kau. Pertama, cek perusahaan. Maka cek izin. Ini ada 2, SIUP dan SIUPL. Ini dari Kementerian Hukum dan HAM, ini dari Kementerian Perdagangan dan BKPM. Ada syarat-syaratnya nih. Cek, lewat nggak ini? Cek pengalaman, cek owner. Kenapa kau harus cek ini? Kenapa ini harus dicek? Padahal ini tidak ada hubungan ke penghasilan. Jaminan. Bisnis MLM itu tidak bisa hit and run. Jangan hari ini kau jalanin, besok ditutup. Maka semua saat kau membangun jaringan, hancur semua jaringanmu. Ngerti gak? Jadi ini tidak ada hubungan ke penghasilanmu. Tetapi ini memberikan jaminan bahwa kau bergabung dengan perusahaan yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Ngerti gak? Oke, lewat. Ini perusahaan besar. Izin ada. Lewat semua. Ini tewas money game. Izinnya nggak ada. Tapi kau tidak bisa bermain. Sekali main MLM harus kayak aku kau. Aku tahu ini membosankan, tapi ini penting agar kau jangan gagal. Yang kedua, tes yang kedua, produk. Cek kalau dia produk kesehatan. Hati-hati. Ini yang berbahaya sekarang. Jangan sampai kau menggunakan produk yang tidak punya izin. Kalau dia produk kesehatan harus ada izin POM. Ada yang sok tahu. Bisa Depkes. Itu melanggar undang-undang di negara Republik Indonesia. Kalau polisi tahu itu, langsung dibubarkan, itu pasti ditangkap. Ini kan main sembunyi-sembunyi. Jangan tanya aku, bang kok bisa berdiri, karena belum tahu. Jadi kalau kau gabung ada produk pakai Depkes, itu urusanmu lah. Apa artinya POM ini? Berarti ada jaminan produk dari Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia. Produk itu harus ada izin Badan POM. Ini mutlak. Yang kedua, pakai produk yang consumable. Terpakai, gampang dipakai banyak orang. Cepat
cepat reaksinya, dan kalau bisa common use, membantu berbagai macam, jangan cuma satu macam saja, dan simple. Dan yang terakhir, harus alami semua. Cari produk yang seperti itu. Tetapi yang pertama tadi apa? POM, badan POM. Oke, kita cek. Bagus loh. Bagus loh. Bagus loh. Bagus, 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 bagus. Ini tadi udah tewas. Ini 2 kali mati. Dia nggak punya produk, mati di perusahaan, mati di sini. Nah, ada lagi satu lagi di sini. Namanya saya ambil dulu. Nah, ini izin ada, ini produk bagus. Ini masih perusahaan-perusahaan besar nih. Pilih mana? Karena dia nggak ngerti MLM. Nah, ini nawarin, gabung dia di sini. Terus jagoan lagi nawarin dari sini, pindah dia ke sini. Jagoan lagi nawarin dari sini, pindah dia ke sini. Maka berkutatlah dia pindah-pindah MLM, seluruhnya habis. Inilah kegagalan pemain MLM. Baru masuk kita yang tes ketiga. Inilah tujuanmu bergabung MLM, betul? Marketing plan. Pertanyaannya adalah, berapa besar saya dibayar? Bagaimana saya dibayar? Kapan saya dibayar? Berapa lama perusahaan bertahan? Ini pertanyaannya di sini. Berapa besar saya dibayar? Sebagai pelaku MLM, maka siapa yang paling bayar besar, itu yang kita ikuti, betul? Betul tidak? Tetapi jangan hanya pakai rumus itu. Masuk kau ke rumus ini. Karena ini sinergi nih yang 4 ini. Kalau besar sekali kau dibayar cuma 3 bulan perusahaannya, mau nggak? Maka ini 4 ini harus sejalan nih. Berapa besar saya dibayar? Berarti besar maksimum. Bagaimana saya dibayar? Ada syarat-syarat nggak? Kecuali omset. Kalau ada syarat-syarat gua nggak mau nih. Ini pertanyaan aku dulu, makanya pertanyaan cerdas. Banyak di MLM itu yang tidak dibuka. Saat tidak dibuka, imajinasi kita liar. Saat sudah dibuka imajinasi, oh begitu rupanya. Kapan saya dibayar? Ingat, main MLM semakin cepat dibayar semakin bagus gak? Kalau dibayar lama, waduh, gua aja butuh makan. Kemudian, berapa lama perusahaan? Perusahaan lama bisa bertahan tapi kecil dibayar, mau nggak? Lama perusahaannya sampai kiamat dunia ini perusahaannya nggak tutup-tutup tapi kecil dibayar, mau nggak? Yang kita mau itu adalah besar maksimum tapi tahan lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka ada 2 jenis jaringan. Kenapa saya tidak mau bergabung 14 tahun? Bukan persoalan perusahaan, bukan persoalan produk, tetapi persoalan ini. Nah, menjawab ini, maka ada 2 sistem jaringan MLM. Yang lain-lain campuran-campuran itu makin banyak tipuan. Semakin dia macam-macam bikin-bikin, itu udah tipuan. Jadi yang kau sebut itu sudah ruko, overpaid lagi, nggak punya izin lagi. Nah, ngapain dibahas? Capek nggak bahas itu. Nggak perlu ditembak, pasti akan jatuh. Untuk menjawab ini, maka dari ribuan MLM yang ada di dunia ini, kita bagi 2 bagian besar. Matahari sistem, binary sistem. Yang lain adalah diantara ini, biar jangan kelihatan tipuan. Tapi kalau saya lihat, saya gampang, dalam 2 menit saya tahu nipunya di mana nih. Karena agak jenius aku dikit matematika. Jadi bukan hanya anggota DPR gua. Matahari sistem, binary system. Jadi yang saya sebut ini semua dan seluruh MLM itu berada di titik sama. Manusia itu ada 2 jenis ya, Dek. Satu apa? Perempuan. Perempuan. Laki-laki. Ada satu lagi. Kok ketawa? Satu lagi apa? Di tengah-tengah. Jadi ada 2 jenis. Manusia ada 6 miliar. Tapi dari 6 miliar ini kita bagi, boleh 3 nggak ya? 2 aja lah ya. 2 aja. Nanti kalau 3 gue dianggap lagi pendukung. Berarti 2 aja, sepakat ya? 1 laki, 1 perempuan. Tengah-tengah tergantung dia mau masuk kemana. Inilah semua MLM ini. Ini yang tidak pernah diketahui pemain MLM. Semuanya sebenarnya sama, hanya wajahnya yang beda. Itu yang saya katakan tadi. Ini Bang Sukur apa? Laki-laki, jelas dulu. Kayak gini, gua nggak di tengah-tengah loh. MLM itu apa? Matahari atau binary? Langsung gampang. Nah sama, Bang Sukur apa? Laki-laki, jelas. Oke, baru pertanyaan selanjutnya. Orangnya gimana? Ganteng. Nah, baru ini kemudian, matahari sistemnya kayak gimana? Binary-nya kayak gimana? Oke, lanjut pertanyaan. Gitu loh. Biar kalian tahu, membedakan gitu loh. Jadi tidak perlu lagi kau dipresentasi macam-macam gitu loh. Artinya kau harus tahu rahasia dapurnya. Makanya jangan ngantuk, sayang rugi kau.
kita bahas matahari sistem. Dari serbuan MLM di dunia ini, 85% masuk matahari sistem. Ciri-ciri matahari sistem: boleh membangun banyak grup di bawah, atau mereka sebut dengan front line. Nah, seperti apa ini maksudnya? Nah, ini Anda, ini A, Anda boleh ajak B, Anda boleh ajak C, Anda boleh ajak D, Anda boleh ajak E, Anda boleh ajak 1000 orang, atau berapapun Anda mau. Nah, kelompok ini yang mana? M, C, O, H, K, S, T, Taper, Cine, Her. Ini kelompok ini, dan masih banyak lagi kelompok ini. Boleh membangun grup di bawah banyak. Nah, orang yang persis di bawahmu disebut dengan front line, atau disebut dengan level 1. Kemudian ini cucumu, ini kan bangun banyak lagi. Cucumu disebut dengan level 2. Anaknya ini juga disebut dengan level 3. Anaknya ini beranak level 4. Ini 5, ini 6, sampai seterusnya. Tetapi setiap di sini bisa bangun berapa banyak pun kaki. Paham? Ini ciri-ciri matahari sistem yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya ada peringkat. Nah, ada yang peringkat jabatan, ada peringkat bintang-bintang di langit, ada peringkat tentara, ada peringkat logam, dan macam-macam. Contoh seperti mulai bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, kemudian bronze lion, silver lion, dan macam-macam. Nah, contoh saja ini. Yang ketiga, ada reward. Jadi ada 3 ciri-ciri mereka ini. Ada peringkat, ada reward, membangun banyak kaki. Bagaimana menghitung bonus? Tuh, sama nggak? Sama. Jadi semua MLM itu cara perhitungan bonusnya sama sebenarnya. Beda wajah doang, beda bedak. Produknya beda, presentasinya beda, tetapi semua sebenarnya sama. Oke, bagaimana menghitung bonus? Perhatikan. Ini Anda. Tadi ini persis di bawahmu apa? Front line atau level 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai terus ke bawah. Ini level 1, level 2, level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai kedalaman. Nah, kan ini bercucu-cucu semua nggak? Beranak. Kan sisi MLM jaringan. Nah, cara menghitung bonus pertama, setiap level dibayar dari omset. Nah, di sini 20% biasanya sampai dengan 25%. Jadi ini pas persis front line. Dari omset level 1 tuh kau akan dapat 20 sampai dengan 25%. Nah, dari ini semua ini. Makanya kata mereka, ajak setiap orang terus menerus. Jual. Yang kedua, masuk cucumu. Berapa kau dapat dari omset cucumu? Langsung drop. Antara 3 sampai 4%. Level 3, 3%. Level 4, 3%. Terus 3%. Terus 3%. Yang kedua, dibatasi level. Jadi bonusmu itu dibatasi level. Maksudnya bang, gimana bang? Nah, kau sampai ke kedalaman gak dibayar kau. Ada batasnya. Nah, yang paling tinggi yang pernah saya pelajari, TN sampai level 9. Ada yang level 6, ada yang level 7, ada yang level 8. Jadi di tempat ibu itu paling perbedaannya di level-level itu. Katakan dia sampai level 8. Ini batasnya. Maka ini 3%, ini 3%. Level 9 berapa? 0%. Level 10 berapa? 0%. Ini gak pernah dibahas loh ini. Karena gak boleh haram dibahas ini. Di presentasi gak mungkin dibahas ini. Karena dibahas ini bubar. Nah, seluruh omset tidak pakai rupiah, tapi pakai BV. Omset pakai BV. Jadi dikonversi dulu ke BV. Kenapa dikonversi ke BV? BV lebih besar daripada presentasi duit. Yang saya katakan ini presentasi uang loh. Jadi pembodohan paling besar di bisnis begini adalah, katakan 100.000. Jadi bukan ke 100.000, dikonversi dia ke BV. Seolah-olah jadi 1 juta. Presentasinya naik. Maka pada saat presentasi, omset kita akan dapat 200%. Tertepuk tangan lagi seluruh member. Kalau aku cerdas, 200% perusahaan udah tutup. Ngerti gak sih? Nah, ini penipuan. Mulai trik pertama. Jadi dia ganti ini ke BV. Jadi kalau di presentasi pakai BV bisa sampai 150% Bu ya. Tetapi kalau di presentasi ke duit itu hanya 30% atau 35%. Gitu loh. Udah mulai paham ya? Nah, ini menelanjangin ini. Nah, yang keempat, semakin tinggi peringkat, semakin besar presentasi bonus. Nah, ini adalah cara menghitung bonus. Berarti kalau kita lihat di sini, apa itu payout? Payout adalah persentasi bonus yang dibayar.
oleh perusahaan. Nah, kalau kita hitung di sini prestasinya berapa? Kalau ini contohnya sampai level 8. 20 tambah 3 itu ya, tambah 3 betul nggak? Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti ini payoutnya 41%. Ngerti nggak sih sampai titik ini? 41% ngerti ya? Karena kita totalkan ini. Artinya ini yang dikeluarkan oleh perusahaan. 41% untuk member. Inilah sistem di Matahari Sistem. Udah selesai nggak bang? Belum. Baru masuk ke yang menyedihkannya. Itu yang saya katakan tadi, tulang. Nah, bonus dibagi 2, malah 3 di sistem ini. Udah aku bikin 3 lah. Nanti daripada kalian dibodohi lagi nanti. Bonus ada 3. 1, bonus cash. Bonus cash berarti marketing plan yang Anda dapat setiap bulan. Yang kedua, bonus promo. Berarti kalau promo, kapan saja bisa dicabut nggak? Ah, itu iming-iming. Paling dikasih ke 1-2 orang itu, setelah itu naik lagi promonya. Jadi kayak anjing tadi begini. Jadi bonus promo itu jangan kau tergoda dengan promo. Bayangkan kau sebagai owner. Itu hanya kau kasih 1-2 orang contoh. Setelah itu kau tarik-tarik lagi dia. Ngerti gak sih? Yang ketiga, bonus tunda. Jadi dia nggak bayar, ditunda. Nah, cuman kau nggak pernah tahu ini. Apa ini bonus tunda? Inilah yang namanya. Lo pikir itu hadiah perusahaan, padahal tidak. Itu sesungguhnya adalah duitmu. Tetapi biasanya yang dipergunakan untuk nipu di bisnis MLM itu adalah ini. Jalan-jalan ke Hongkong. Siapa yang mau ke Hongkong? Ah, harus dapat omset sekian. Sebenarnya sekian kau dibayar, sekian. Kemudian bagaimana cara pembayaran bonusnya? Nah, ini bagaimana menghitung. Ciri-ciri tadi udah. Bagaimana cara membayar? Nah, di sini dia. Bagaimana cara membayar bonus? Ini Anda, tadi ini bisa banyak buka kaki. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9. Ini 0%, ini 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 20%. Ini contoh saja. Contoh ini pada bulan Maret. Omset di sini, maka dihitung. Seluruh omsetmu dihitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret. Omset. Masuk omsetmu. Jaringanmu baru yang membeli produk, retail dan macam-macam. Masuk semua di sini. Dihitunglah dari 1 sampai tanggal 31 Maret. Persoalannya kakimu banyak di sini. Banyak kaki di sini. Nah, ini. Total omset di sini 500 juta. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret. Di sini dari level 8 sampai level 15 500 juta. Berapa bonus dari sini? 0. Maka tidak boleh main terlalu dalam. Jadi kalau upline bilang di sini upline-mu akan aku bantu kau, bohong. Karena sistemnya tidak boleh main dalam. Jadi kayak kalian nih, aku top leader, nggak ada gunanya aku bina kau. Karena apapun omsetmu jagonya kayak gimana, kau nggak pengaruh ke aku, ngerti gak? Jadi aku hanya membina yang dekat-dekat. Maka kalau top leadernya ngajarkan ke ring-ring satunya, jangan main terlalu dalam. Ini 500 juta, kau 0 dari sini. Dari sini yang kau dapat. Bagus gak? Bagus gak? Ya setelah dibuka dikit nggak bagus. Kemarin mau. Nah. Ini 500 juta. Di sini 0, kaki lain 0, kaki ini 0, kaki ini 0. Ini 500 juta. Kaki di sini 0, kaki yang lain 0, 0, 0, 0, 0. Bonus ibu berapa? Di tempat ibu dulu. Ini 500 juta. Terus kaki lain 0 semua omsetnya. Bonus ibu berapa? Omset kan di sini 500 juta. Omsetnya ini satu kaki 500 juta omset. Tapi kaki yang lain 0 semua. Berapa bonus ibu? 0. Di Melia berapa bonusmu? Loh, jangan malu. Kok karena kau anak Melia jadi ragu ngejawab aku? Di sini 500 juta, ini 0, 0, 0, 0. Tadi ibu menjawab di seluruh MLM ini tadi 0 bonus, betul? Aku mau tanya, satu kaki ada omset, bonusmu berapa? 0, sama nggak? Tidak sama. Sama-sama 0, tapi tidak sama. Kenapa bang? Sama-sama 0 nggak? Tapi aku bilang tidak sama. Ada bedanya, di mana? Ini di bulan April. Omset ini berapa di Melia? 500 juta. Ini tetap tidak bertumbuh. Di bulan Mei berapa? Juni berapa? Desember berapa? 2018 berapa? Oke, ngerti gak sih? Ini Maret. Ini tetap 0. Omset ini berkurang atau bertambah? Tetap, betul gak? 2018 tetap gak? Di tempat dia tidak. Kalau kau tidak melakukan sesuatu, maka bulan Mei ini hilang semua. Sama gak? Udah mulai kebuka kan? Nah ini tidak mungkin dipresentasikan. Kalau kau tidak melakukan sesuatu, ini 0. Start lagi 0.
Jadi setiap bulan start nol, start nol, start nol, start nol, start nol. Jadi mau 1 triliun di sini, omsetmu hilang semua. Tetapi di Melia tetap sampai ini bertumbuh, tinggal pencairan. Udah mulai kelihatan nggak? Udah mulai tahu nggak kau kenapa aku ditawarkan Mercy ini aku tolak? Masih 1 titik loh, belum kubuka semua loh. Kalau begitu, untuk memperoleh bonus, mereka ini ada namanya 2 syarat. 1 syarat side volume dan syarat tutup poin. Nah, side volume itu, konsentrasi, lihat aku baik-baik. Side volume itu minimal omset kaki lain. Jadi ada kaki besarmu apa? Nah, ada minimal omset di kaki lain. Kalau kau tidak ketemu minimal omset itu, maka tetap bonusmu nol. Ngerti? Contoh, katakan side volume di sini 50 juta, oke? Ini 500 juta, di sini 5 juta, 5 juta, 5 juta, di sini 10 juta. Kau dapat berapa bonus? Berapa bonusnya? Nol. Ngeri nggak sih? Inilah korban MLM. Nah, orang gabung di sini nggak ngerti. Yang dijual adalah dahsyat-dahsyat. Nah, ini 555, nggak bisa. Ada syarat side volume. Maka agar kau dapat bonus, ini kurang. Kau tambahinlah omsetnya ini. Katakan omset di sini ada 30 juta, kau tambahin 20 juta untuk memperoleh bonus 5 juta rupiah. Lo memang begini, betul gak sih Bu? Ini ngulitin, dan tahun 89 aku udah tahu nih Pak, makanya aku gak pernah mau gabung. Kau belilah ini 20 juta, karena di sini 30 juta, untuk memperoleh bonus 5 juta. Loh Bang, kenapa mau melakukan itu? Mainlah doktrinasi zombie. Apa doktrinasi zombinya? Hadapi prosesnya, tidak apa-apa, kau tidak rugi. Kata top leadernya dari situ. Produk yang kau beli 20 juta, sesungguhnya kau sudah untung. Kau bisa jual jadi 40 juta. Maka kalau kalian lihat MLM lama, kenapa dikatakan pemain MLM itu salesman? Pemain MLM lama titip di warung, titip di pom bensin, dipaksa seluruh keluarga jualan. Karena ini, dia harus beli produk banyak-banyak. Maka kata upline-nya, kau tidak rugi, 20 juta kau beli, nanti kau jual jadi 40 juta. Betul gak sih? Betul. Tapi ngejualnya gimana? Kan gitu persoalannya. Maka kita jadi sales. Udah ngerti kalian kenapa masyarakat berpikir MLM itu sales? Makanya zombie itu semua pemain MLM. Udah selesai belum? Belum. Kau udah beli ini, side volume 20 juta. Udah cukup? Belum. Kau harus pakai produk. Padahal kau udah beli di sini. Terus gimana dong? Kau harus tutup poin. Lo tutup poin lagi 5 juta lagi. Si ibu itu tadi bilang berapa? Bonusku 30.000. Tadi tidak ku perdalam. Sesungguhnya dia telah belanja 250.000 untuk bonus 30.000. Tanya dia, nggak bohong itu. Cuman kalau ku perdalam tadi kau nggak ngerti. Jadi sampai di titik itu aja. Jadi untuk memperoleh 30.000 itu si ibu ini udah pasti belanja 250.000 atau 500.000. Dan happy, dahsyat itu. Ngeri MLM ini. Berarti total ngeluarkan 25 juta untuk memperoleh 5 juta. Udah belum? Belum. Lo belum, memang ya udah selesai, enak aja lo. Ngeri, mereka ini memprospek ngeri lo. Bisa kelehengan lo. Ini dihitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret. Maka nanti sekitar tanggal 1 sampai tanggal 6 bulan Mei, semua tindakan side volume dan tutup poin ini kau lakukan. Berarti 1,5 bulan kau mengeluarkan duit. Semua uang ada di perusahaan. Kau setor uang ke perusahaan 1,5 bulan. Baru kau dibayar antara tanggal 20 sampai tanggal 26 Mei. Artinya kau bekerja hampir 2 sebelum dapat keluarkan 30 juta untuk 5 juta nunggu. Pintar gak sih? Udah selesai belum? Masih ada masalah ini. 2 lagi. Yang aneh bagi kau. Nah, gimana caranya top leader mencuci otak membernya? Kan itu pertanyaanmu. Mereka jadi zombie. Pertama, mereka menjual perusahaan yang internasional, pabrik di mana-mana. Betul, Bu? Yang kedua, mereka menjual produk yang luar biasa. Yang ketiga, mereka menjual reward dan peringkat. Mereka mengatakan, kejar peringkat setinggi mungkin, karena semakin tinggi peringkatmu, maka
persentasi bonusmu semakin besar. Bagus nggak? Semakin tinggi peringkatmu, persentasi bonusmu semakin besar. Bagus nggak bahasa itu? Lah, kok nggak bagus? Jangan kepengaruh kau analisa kata-kataku. Jangan karena arah-arahkan ke dia. Bukan, kau harus jawab, kau harus cerdas. Aku nggak menciptakan kalian jadi zombie, gue bilang. Bagus nggak bahasa itu? Semakin tinggi peringkatmu, semakin tinggi persentasi bonusmu. Bagus. Maka kau akan didoktrin untuk ngejar peringkat, betul nggak? Tetapi sebenarnya itu koma. Masih ada komanya lanjutannya. Dia tidak memberitahu jika peringkatmu sama dengan downline-mu, maka bonusmu nol. Maka yang terjadi di sini apa? Downline bisa membunuh masa depanmu. Contoh, ini bintang 7, ini bintang 6. Jika pada bulan Maret ini jadi bintang 7, maka kau break peringkat namanya. Break peringkat, maka seluruh omset di sini kau nonton dan begini. Intinya apa? Orang yang kau didik, orang yang kau bina, orang yang kau temanin membunuh bisnismu. Bagus gak? Inilah MLM seperti ini. Nah, cara mengatasinya gimana? Berantamlah mereka. Datanglah kau di sini, ke sini. Oh lo jangan gitu dong. Tunggu dulu bulan depan, baru naik peringkat kau, tunda dulu. Datang yang ini, yang nggak bisa bos. Gua juga pengen tinggi, kan gitu kan? Terpaksa apa? Mengerikanlah yang dilakukannya ini. Dia side volume, dia tutup poin, dia beli peringkat. Peringkat itu bisa dibeli nggak? Bisa, karena ada syarat peringkat itu berapa total omset dan berapa kaki, betul. Maka dibelilah peringkat agar dia jadi bintang 8. Maka dia belilah peringkat 200 juta untuk mendapatkan bonus 25 juta rupiah. Inilah MLM itu semua yang kita sebutin tadi yang gede-gede itu. Makanya saya bilang ini tidak pernah dibuka. Nah, bagaimana mereka membuat kalian jadi zombie? Main di reward. Mainlah dia di reward. Kalau nggak dipromo, datanglah perusahaan mengatakan, kalau bisa bronze line, nanti dengan omset sekian dapat BMW. Harga BMW 350 juta, lo telah keluar duit 2 miliar. Nah, di sini reward biasanya. Katakan misalnya, oke, kata perusahaan, bonus cash kita bayar. Ini kan total sebenarnya 41%. Ini dikurang-kurangin sama dia. Jadi total 36% total ini. Bonus reward dikasih 5%. Bodohnya, zombinya di sini. Kayak begini ngomong-ngomongnya pengusaha. Gimana ya ngebodohin mereka ya? Udah, jangan kasih semua bonusnya. Terus kita kasih reward aja biar dikira kita orang baik. Oke. Terus gimana? Kita bayar cashnya yang untuk ini semua cuma 36%. 5% jadi reward. Oke? Kita buat skemanya. Skema pertama, jalan-jalan ke Hong Kong. Skema kedua, DP mobil Avanza. Skema ketiga, DP rumah. Harga 150 juta. Harga 75 juta. Skema keempat, mobil mewah. Harga 300 juta. Skema kelima, kapal pesiar. Padahal kapal kecil. Harga 500 juta. Cukup nggak? Ah, udah cukup. Nanti kita tambahin. Katanya. Gobloknya di sini. Makanya aku ngajarin kau jadi pengusaha. Tadi yang ditunda sama dia 5%, betul nggak? Berarti kalau skema ini dibuat sebenarnya itu uangmu semua. Jalan-jalan ke Hong Kong biayanya 25 juta. Oke, 25 juta 5% berapa? 125 juta ya? 125 ya? Iya betul, 125 juta. 125 juta. Nah, ini 75 juta berapa? Ini 375 juta. Biar fokus. Kenapa saya tulisin begini? Biar kau ngerti bagaimana MLM itu membodohi. Ini 150 juta, berarti 750 juta. Ini ada penipu-penipu sekarang udah timbul ini. Nah, ini 300 juta, berarti 1,5 miliar. Ini 2,5 miliar. Nah, maka dia bilang, dibuatlah di marketing plan. Jika omsetmu, padahal itu begitu. Jika omsetmu 125 juta, kau jalan-jalan ke Hong Kong. Itu duit siapa? Datanglah upline-mu yang pintar-pintar itu. Siapa yang mau ke Hong Kong? Kejar 125 juta omset. Kau udah berapa? Tinggal sedikit lagi. Kejar 125 juta. Biar kau jalan-jalan ke Hong Kong. Goblok yang kurang. Siapa yang ingin mobil Avanza? 75 juta DP dibayar. Aku kan gitu semua kan? Udah berapa omsetmu? Siapa yang omset 200 juta? Naik ke panggung. Kan gitu cara mereka ini.
Bayu bilang zombie semua. Jadi kalau kalian hari itu merinding, karena ini kan 375 juta nih. Omset yang sudah 200 sampai 300 juta siapa? Silahkan maju ke panggung. Majulah ini semua kan. Pengen nggak dapat mobil Avanza? Pengen. Ya sudah, berapa komitmenmu? Berapa lama kau akan dapat itu? Tinggal menambah 100 juta lagi. Terpaksa dia kerja keras siang dan malam. Padahal itu duit. Inilah dibuatlah marketing plan seperti itu. Caranya mereka prospek ini. Dapat kapal pesiar, dapat mobil BMW, dapat mobil Mercy. Padahal itu semua duit sesungguhnya. Ini kekuatan mereka. Dan inilah pembodohan terbesar di sistem ekonomi. Kalau aku marah sekali kalau udah begini-begini. Nah sekarang kalau kau masih kena itu terserah. Jadi saat mereka prospek kau, yang dijual ke kau adalah ini. Padahal bonusnya kecil. Udah dibayar lama, bonus kecil, syaratnya ampun-ampunan. Duit kita ditahan lagi, seolah-olah hadiah dari perusahaan. Kalau aku dikasih ke aku marketing plan, nggak perlu ku bahas. Waktu aku di prospek sederhana dan teori ini kau pakai. Ada reward. Artinya kenapa reward langsung ku buang? Aku nggak butuh reward. Aku bisa jalan-jalan ke Hong Kong kalau kau kasih duitku dan aku punya duit. Yang kubutuhkan adalah bayar aku cash. Tidak perlu kau tabung dan simpan duitku. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi ada reward, ada peringkat. Aku udah nggak mau ngebahas itu. Banyak kaki. Jadi kalau baru satu, lo nggak usah cerita. Kalau lo tahu yang gua tahu, lo akan diam. Bilang kita nggak kenal perusahaan. Saya nggak ada urusan dengan media, kau nggak ada urusan dengan perusahaan. Tetapi kita ini adalah profesional. Daripada kau dibayar banyak syarat dan kecil 1,5 bulan, lebih bagus kau di media bersama dengan aku dibayar besar dan setiap hari. Tinggal zombinya kau harus buang dulu, karena sudah dicuci otak jadi zombie. Jadi di Indonesia dulu sebelum media lahir, binary itu adalah money game. Persoalannya overpaid. Berarti binary itu bukan persoalan besar kecil bonus. Nah saya harus memulai ini ke kau. Jangan ada yang ngantuk. Ini marketing plan agar kau jangan ketipu. Tadi matahari sistem ciri-cirinya udah ya. Ciri-cirinya tadi apa? Reward, peringkat, banyak kaki. Nah yang kedua adalah binary system. Ciri-cirinya. Ini Anda ajak A, ajak B. Kalau ada sisi gimana bang? Nggak bisa ke sini. Bisanya ke sini. Jadi main-main dua kaki. Terus sampai ke bawah. Ini ciri-cirinya binary. Ada persoalan besar di sini. Di Jepang ini dilarang. Di Singapura ini dilarang. Di Malaysia ini dilarang. Banyak negara melarang sistem ini. Indonesia hampir melarang ini. Melia berapa kaki? Berarti ada apa ini? Ada persoalan di binary. Binary ini pasti tutup. Itu yang disebut dengan saya katakan tadi MLM yang ada batas umur. Overpaid, nanti aku jelaskan itu apa overpaid. Tapi bahasa mudahnya ada batas umur. Persoalan binary ini adalah overpaid. Kalau di binary ini perhitungan bonusnya sangat sederhana. Hanya pertumbuhan kiri dan kanan. Tidak ada bibi-bibi, tidak ada poin-poin, tidak ada tutup poin dan macam-macam. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Persoalannya kenapa dilarang di Jepang? Saat MLM ini tumbuh, hanya bertahan 6 bulan. Tutup, rubah sistem, ribut masyarakat. Banyak MLM daripada pusing pemerintahnya, padahal mereka tidak mengerti. Singapura juga begitu. Banyak negara Eropa begitu. Malaysia juga begitu. Indonesia hampir saja sebelum saya menjadi pemain MLM.
lamb. Setiap orang mengatakan binary itu adalah money game di Republik Indonesia. Beberapa negara melarang. Jadi ini dianggap money game. Padahal kita sudah belajar money game itu apa? Nggak ada produk. Jadi di Indonesia dulu sebelum Melia lahir, binary itu adalah money game. Persoalannya overpaid. Berarti binary itu bukan persoalan besar kecil bonus. Nah, saya harus memulai ini ke kau. Jangan ada yang ngantuk. Ini marketing plan agar kau jangan ketipu. Yang kita bahas tadi persoalan apa? Besar kecil bonus. Ngerti nggak? Binary bukan persoalan kecil besar bonus. Di sistem matahari sistem tidak layak dikerjakan karena terlalu kecil, lama dibayar, banyak syarat. Di sini bukan itu urusannya. Berapa lama perusahaan bertahan? Karena di matahari sistem sampai kiamat dunia dia tidak akan overpay. Tetapi bonusnya cemen, nggak layak dikerjakan. Gitu. Nah di sini bonusnya lumayan besar, tapi tidak bertahan lama. Maka disebut money game. Saya sudah tahu dari tahun 89 saya tidak akan pernah gabung di matahari sistem. Saya tahu saya akan gabung di binary system. 89 sampai 2003 yang saya temukan binary system itu dua. Satu money game, satu overpay. Maka saya tidak pernah mau bergabung. 14 tahun aku menunggu. Hanya dua yang disodorkan ke aku binary itu. Dan itu yang aku lihat semua. Satu money game, satu overpaid. Nggak mungkin saya gabung. Paham? 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 Maka hanya ada dua perusahaan yang bisa menundukkan binary. Hanya ada dua perusahaan yang bisa menundukkan binary di dunia ini. Hanya ada dua perusahaan yang mampu menundukkan binary di dunia ini. Satu, mereka sudah hampir 50 tahun. Satu lagi, rumahmu, Melia Sehat Ciga. Kenapa binary ini identik dengan money game? Money game akan selalu mempergunakan sistem ini. Money game tidak pernah mempergunakan sistem matahari. Nah, apa kelemahan binary